Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang sedang WFO di sekolah dan juga WFA yang ada di rumah, kegiatan pada pagi hari ini kita masih setia bagaimana dengan kelompok kerja guru tadi agar lebih eksis di kelak kemudian hari. Lanjut. Nah, saat ini kita akan membicarakan diktat pada tanggal 22 Juli 2021. Apakah diktat itu? Nah, diktat itu adalah buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan, baik dalam jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya. Dan ini cocok dibuat oleh guru kelas, guru mapel maupun GPK. Nah, jadi saya ulang, diktat pada hakikatnya adalah sebuah buku pelajaran yang masih di sini diberi tanda apostrop, mempunyai keterbatasan baik dalam jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya. Maksudnya jangkauan penggunaannya itu tidak dipakai secara luas, hanya dipakai secara intern. Andaikan guru-guru ini misalnya di sebuah sekolah itu ada guru kelas 4 sebanyak 3, itu kalau mau membagi itu indah sekali. Ini bagian matematika, ini bagian IPA, ini bagian IPS. Satu orang bisa dipakai oleh 3 orang, ya, karena sudah diadakan pembagian. Cakupan isinya bagaimana? Juga terbatas untuk itu. Dengan demikian, maka butuh kerangka isi. Kerangka isi diktat yang seharusnya sebenarnya tidak berbeda dengan buku pelajaran. Namun karena masih digunakan di kalangan sendiri, jadi nanti cukup diketahui kepala sekolah, disimpan di perpustakaan. Beberapa bagian isi seringkali ditiadakan. Nah, beberapa bagian itu. Bagian yang seharusnya tetap tersaji pada diktat adalah bagian pendahuluan, ini wajib. Ya, ada daftar isi, ada penjelasan tujuan dari diktat tersebut. Nah, apakah ada pengantar? Ya, sebaiknya ada lah. Untuk apa sih ini diangkatkan? Kata pengantar itu intinya 3. Bagian alinea 1 menyatakan apa? Subuh. Bagian yang kedua, isinya itu sendiri. Bagian ketiga, ucapan terima kasih. Nah, itu intinya ada di 3 hal tersebut. Terus tujuan diktat dibuat itu untuk apa? Untuk siapa? Nah, terus jelas. Maka kalau Bapak Ibu ingin membuat diktat, sebaiknya per semester. Fungsinya apa? Buku tema seringkali kurang. Maka Bapak Ibu mengembangkan diri dalam bentuk diktat sehingga anak-anak tadi bisa menggunakan itu di kesempatan yang lain. Nah, ketika ditampilkan, maka diktat tadi ketika dihadapkan pada siswa itu dibuatkan semacam kerangka begitu dalam bentuk PPT. Nanti anak-anak nanti lebih menarik. Nah, bagian isi, judul atau bab atau topik, penjelasan tujuannya, uraiannya, penjelasan teorinya, sajian contoh soal latihan, dan yang terakhir bagian penunjang adalah daftar pustaka. Nah, judul bab ini misalnya silakan dibukakan, ditutup ini dulu, ya, dibukakan yang diktat. Nah, ini naikkan dulu judulnya di atas. Nah, ini diktat pahlawan bangsa kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 karena yang kemarin. Kalau Bapak Ibu nanti membuat berarti semester 1 tahun 2021-2022. Pak Kartiono ini, kemudian Bu Kholifa, Bu Hasana ini cukup buat 1, misalnya IPA tentang apa, Bu Kholifa IPS, Pak Kartiono matematika, enak. Nanti bukan, itu enaknya guru-guru yang paralel.
Bayangkan kalau rombelnya hanya 6 di sekolah itu, bulan tetap sekali orang satu. Kalau ini bisa dipakai rame-rame. Nah, logo terserah Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ini diktat pahlawan ya ini gambarnya pahlawan. Nah, lanjut. Naikkan. Nah, dibuat oleh siapa? SDN mana? Terus kata pengantar. Lanjut. Lanjut. Nah, apa kelemahannya? Nggak ada pengesahan. Kemudian nggak ada daftar isi. Terus kemudian nggak ada tadi yang diminta oleh PPT-nya tadi. Apa? Nggak, yang kalau di depan. Kalau di depan ini? Iya, latar belakang dari pendahuluan itu kenapa dibuat, alasannya dibuat. Nah ini Bapak Ibu bisa menyempurnakan tadi. Ya. Jadi itu sekilas tentang diktat tadi. Semua orang pasti bisa, semua orang pasti mampu untuk membuat diktat tersebut. Carikan diktat yang lain, misalnya diktatnya Bu Dede. Ya, diktatnya Bu Dede. Ya, Dede. Ya. Nah ini diktatnya Bu Dede. Lanjutkan. Ada kata pengantar dibuat yang kemarin ketika membuatnya bersama-sama dengan temannya. Lanjut. Nah ada daftar isi. Nah itu. Nah diktat yang Bu Dede buat ini modul. Apa bedanya? Nah apa bedanya? Kalau modul itu kerja. Jadi modul itu iki lo materi, kemudian iki jawaban, iki kerja itu modul. Modul itu untuk pekerjaan siswa dibuat dulu. Kalau diktat bahan pengayaan. Nah, jadi judulnya Bu Dede ini modul diktat. Nah ini sebenarnya modul. Nah, naikkan. Ini. Nah, ini bentar. Nah, ini harus ada kelas, harus ada tema supaya lebih mengena. Jadi ketika ada diktat tersebut Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa membuatnya. Kalau ini modul ya, untuk membedakan yang diktat tadi. Modul dibuat supaya anak moco dhewe, ngerjakno soal dhewe, menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu kalau modul. Tapi kalau diktat, ini ada pelajaran tapi kurang. Gurunya memberikan pengayaan. Jadi diktat itu semacam buku pengayaan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Untuk diktat ini, misalnya kita mengambil tema 1 ya Pak. Ya. Kan misalnya saya mengambil IPA, apa dari sub-sub tema itu khusus menjelaskan kerangka manusia, apa diambil khusus seperti itu diktat Pak? Nah, kalau menyeluruh seperti itu aja. KIKD-nya apa? Nah, ini yang penting. Jadi sasarannya pada KIKD. Nah, apakah kerangka tadi di kelas 4 sudah cukup apa kurang? Kalau kurang, nah itu Ibu buatkan pengayaan. Jadi intinya seperti itu. Yang lain cukup? Cukup ya? Oke. Begitu juga teman-teman GPK, bedanya kalau yang GPK yang anak inklusif malah materinya diturunkan, digradasikan, diturunkan sesuai dengan kebutuhan anak. Dipermudah. Bukan dipermudah, tapi justru malah diperjelas. Jadi materinya bukan diperjelas untuk anak tersebut. Inilah kehebatan teman-teman GPK. Bagaimana materi yang disajikan ini podo, tetapi dapat diterima oleh anak GPK. Begitu ya Pak Andika, Bu Nelly? Ya. Iya. Jadi bukan ya apa caranya? Jadi teman-teman GPK itu selalu berpikir ini kerangka. Ya apa caranya kerangka ini lebih mudah dipahami oleh anak-anak anak-anak ABK. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.